Years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau bawain lagi kisah horor yang mana kali ini gue dapet dari seseorang yang sebut aja namanya Emrian. Dan ini gue dapet ceritanya di grup cerita horor. Jadi tulisan Emrian ini nyeritain tentang seorang supir ambulan yang bernama Bapak Tony, yang memang banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor. Udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Yaudah, kita langsung aja mulai. Panggil aja namanya Pak Tony. Beliau bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit cukup terkenal di Ciamis. Siang itu seperti biasa, beliau lagi santai, ngopi, ngerokok sama teman-teman yang lainnya di barak ambulan. Pas lagi santai, tiba-tiba ada panggilan dari kantor. Ada sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi. Lantas Pak Tony langsung sigap sama temennya ke TKP. Sesampainya di tempat, banyak orang yang lagi ngerumuni korban dan ada sebagian pula yang lagi ngatur lalu lintas. Saat itu juga, Pak Tony serta rekannya ngambil alih pengangkutan korban yang udah meninggal di tempat dengan sangat mengenaskan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Selesai menjalankan tugas, Pak Tony langsung nyuci mobil ambulannya, ngebersihin bacak darah yang banyak banget, berceceran di lantai mobilnya. Siang pun berganti malam. Setelah Pak Tony mengantar jenazah ke keluarganya, akhirnya beliau pulang lagi ke barak ambulan. Di tengah perjalanan, Pak Tony lihat jam, udah nunjukin pukul 10 malam. Dengan keadaan udah lelah, sedikit ngantuk. Pak Tony ngedenger di bagian belakang mobil ada yang gerasak-gerusuk. Pak Tony berhenti dulu buat ngecek ke belakang, takutnya keranda jenazah belum terikat dengan benar. Pas ngebuka pintu belakang, Pak Tony nyium aroma amis yang sangat menyengat. Tapi Pak Tony gak ngehiraukan aroma itu. Pak Tony cek ke keranda, tapi keadaan semuanya terikat dengan baik. Pak Tony pun ngelanjutin perjalanan hingga sampai ke barak ambulan dengan diikutin suara gerasak-gerusuk di belakang mobil. Karena penasaran, Pak Tony ngecek dari kaca belakang tempat Pak Tony duduk. Betapa kagetnya, Pak Tony ngelihat korban kecelakaan dengan sangat mengenaskan. Kepala belah sampai otak keluar, muka dipenuhi oleh darah, serta bagian tangan dan kakinya putus. Pak Tony yang emang udah terbiasa melihat hal yang kayak gitu, jadi biasa aja. Lalu korban ngucap terima kasih dengan nada kesakitan, terus ngilang sesaat. Setelah kerja di Ciamis, beliau dipindah tugaskan ke kota Majalengka. Jadi pagi itu, Pak Tony lagi bersiap berangkat ke barak ambulan. Beliau naik angkot dari kontrakan ke rumah sakit yang berjarak 500 meter. Sesampainya di barak, Pak Tony langsung buat kopi sama ngambil kunci mobil ambulan buat dipanasin. Pak Tony nyoba nyalain mobil tapi gak nyala-nyala. Pak Tony di situ ngomel. Lah, kenapa lagi nih mobil? Karena emang mobil Pak Tony ini bukan keluaran terbaru. Jadi wajar aja kalau pagi-pagi suka susah nyala. Siang pun tiba. Ada rekan Pak Tony yang lagi bawa pasien rujukan. Karena di rumah sakit sebelumnya kurang memadai peralatan. Rekannya bilang, Ton, belum ada kegiatan? Pak Tony bilang, Belum nih dari pagi, cuman santai aja sampai siang. Itu pasien yang dibawa sakit apa? Habis kecelakaan tabrak lari, meninggal di tempat. Pak Tony pun langsung diam. Ingat peristiwa yang terjadi saat mengantar jenazah di rumah sakit Ciamis. Korbannya gentayangan ngeganggu aktivitas Pak Tony selama di perjalanan. Dalam hati, Pak Tony bilang, Wah, jangan sampai kejadian lagi.
Singkat cerita, jam 4.34, Pak Tony baru selesai sholat asar. Tiba-tiba ada panggilan dari kantor yang mengharuskan Pak Tony segera menghadap. Misi. Ya Pak, ada apa? Nanti habis maghrib, tolong antar jenazah ya. Mobil siap-siap di depan kamar jenazah. Pak Tony ikut memasukin jenazah ke mobil ambulannya. Suara sirene pun dinyalakan. Pak Tony berangkat berdua ke rumah almarhum dibarengi keluarga yang ikut 2 orang di dalam mobil yang kebetulan mengantarnya ini ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Di perjalanan, Pak Tony nanyain ke pihak keluarga mau lewat jalan mana biar cepet. Pihak keluarga pun mengarahkan ke Jalan Putat Barat biar langsung menuju Sumedang dan lewat Jalan Cadas Pangeran. Singkat cerita, jenazah sampai di rumah duka pada pukul 8.15 malam. Pak Tony izin ke keluarga korban langsung pulang aja. Tapi keluarga korban menyarankan untuk tinggal sementara di sini. Saat itu Pak Tony kekeh ingin pulang karena gak mau kemalaman. Di situ ada abah-abah dari keluarga korban yang berpesan, Kalau mau pulang sekarang, hati-hati ya. mobil pun berangkat. Sebelum masuk jalur Cadas Pangeran, Pak Tony sama temannya ini lapar. Lalu berhenti di Nasgor pinggir jalan. Dari sini masih gak ada apa-apa. Tapi pas mau bayar, Pak, berapa nasgornya? Udah dibayar Jang, sama teman Ujang. Pak Tony kaget dan langsung diam. Lalu ngehampiri temennya yang dari tadi makan bareng sama Pak Tony. Kita sebut aja Cuy. Cuy, udah bayar nasgor? Si Cuy kaget. Hah? Enggak, kan dari tadi lagi rokokan di sini. Mereka berdua ngeyakinin abah penjual beneran udah ada yang bayarin. Kata si abahnya, Iya, tadi temennya lagi pesan 1. Terus udah dibayarin sekalian berdua sama Ujang. Pak, kemana orang yang tadi bayarin? Itu kayaknya ke arah mobil Ujang. Pak Tony sama rekannya tatap-tatapan. Dan Pak Tony bilang, Oh, ya udah deh kalau gitu. sambil berjalan ke arah mobil jenazah, Pak Tony bilang, Mungkin yang tadi diantar mau bilang terima kasih karena udah dianterin. di perjalanan sedikit pencahayaan di jalan. Dan itu makin nambah sunyinya malam hari. Tibalah mereka di Jalan Cadas Pangeran, yang sisi kanannya bukit dan sisi kirinya jurang serta jalan berkelok tajam. Di dalam mobil, mereka berdua nyium aroma melati entah dari luar atau dari dalam. Seakan aroma itu terus mengikuti sepanjang Jalan Cadas Pangeran. Dan tiba-tiba, dar! Mobil kayak nabrak sesuatu. Pas dicek keluar, ternyata gak ada apa-apa. Teman Pak Tony bilang, Mungkin kita kecapean. selama di perjalanan, di atas mobil kayak ada yang nyakar-nyakar terus-menerus. Sampai akhirnya, Pak Tony hilang kesabarannya dan menyambat dengan kata kasar. Gak tahu diuntung. Udah dianterin, masih ganggu aja. Cik ngajaduk si teh. Aing hayang balik dengan keadaan sehat dan selamat. Setelah Pak Tony bicara kayak gitu, gangguan pun hilang seketika. Tiba-tiba, telepon berdering dari temannya Pak Tony. Rupanya istrinya nelpon, nanyain di mana kok belum pulang. Video call lah mereka. Istrinya nanya, Sama siapa kerjanya? Sama Pak Tony. Itu siapa di belakang? seketika teman Pak Tony langsung matiin PC-nya. Pak Tony yang ngedenger langsung natap ke temennya. Dia gak berani lihat belakang karena takut. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar sampai barak ambulan dan sampai ke rumah masing-masing. Pagi pun datang. Temannya Pak Tony cerita ke Pak Tony kalau semalam dia dimimpiin sama orang yang gak dikenal, minta dicariin jarinya yang hilang. Pak Tony pun kaget, kok mimpinya bisa sama. Sama-sama aneh, akhirnya Pak Tony pun nemuin supir yang sebelumnya bawa pasien ke sini. Nanya-nanya, ini korban kenapa? Ceritalah Pak sopir. Dan ternyata korban ini kecelakaan saat kerja di pabrik yang mengakibatkan badannya kebakar dan ada yang hilang anggota tubuhnya karena ledakan. Pas siangnya, berhubung mobil belum dicucilah sama Pak Tony di depan kamar jenazah itu. Pas lagi ngelapin kaca bagian belakang, tiba-tiba ada yang mukul. Pak Tony ngehirauin suara itu. Ada lagi kedua kalinya makin kenceng. Pak Tony jadi lumayan takut, campur aduk.
Dilihatlah dari jendela luar. Betapa kagetnya Pak Tony lihat sosok orang dengan badan setengah kebakar dari muka sampai dada. Terus lihat dari jempolnya hilang. Sambil senyum ke Pak Tony. Pak Tony langsung lari karena kaget. Ceritalah Pak Tony ke satpam. Karena pada kepo, mereka lihat lagi, ternyata udah gak ada. "2,000 years later." Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau pembawaan gue kayak aneh gitu ya, ya mohon maklumin aja karena gue udah lama banget nih kebawain cerita-cerita lagi. Ya semoga ke depannya gue makin konsisten lah gitu, gak terlalu jarang banget. Oke lah, sampai sini aja cerita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Sekian dan bye.